Kidawam Al-Mu'allim Center, seorang kiai dari MUI yang cukup sering juga belakangan saya angkat ketika beliau mereview tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KDM Kang Deddy Mulyadi. Kali ini beliau memberikan statement yang sangat mengerikan lah. Ini membahayakan ya bagi Kang Deddy, bagi warga Jabar khususnya. Dalam hal ini mesti kalian bangun dan tersadarkan bahwa hal-hal yang saya akan tampilkan di sini dari Kidawam Al-Mu'allim, seorang kiai dari MUI ini, harus kalian benar telan dan harus kalian benar-benar amati. Bagaimana hal-hal yang beliau sampaikan, kita saksikan sampai di sini ya. Kita saksikan dulu ya. Silakan. KDM dalam bahaya besar, jaga sebelum terlambat. Karena saat ini sudah mulai banyak bermunculan orang-orang yang sakit hati. Mereka selama ini hidupnya enak dan nyaman, mendapatkan kiriman uang fee. Tiba-tiba kiriman uang fee mereka terputus akibat kebijakan KDM yang menghancurkan berbagai macam jenis usaha yang menyimpang. Coba direnungkan, berapa banyak jenis usaha yang menyimpang kemudian saat ini dihancurkan oleh KDM. Yang namanya jenis usaha yang menyimpang itu tentunya para pengusaha sudah membayar uang fee kepada pihak-pihak tertentu. Iya atau tidak? Itu pasti. Jadi pengusaha-pengusaha besar itu sudah terbiasa menyetorkan uang fee kepada pihak-pihak tertentu. Nah, tiba-tiba setelah KDM memberikan suatu kebijakan, lalu usaha itu dibongkar, di mana-mana dibongkar. Akibatnya uang fee mereka terputus. Mulai dari preman-preman yang ada di kampung-kampung, yang kampungnya itu banyak pabriknya, banyak usahanya. Biasanya preman-preman kampung tersebut, mohon maaf, kerjasama dengan aparat desa atau aparat kampung, yang mereka setiap saat bisa memalak para usahawan di situ. Mereka atas nama ormas, atas nama aparat, mereka selalu mendapatkan uang fee dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya. Nah, saat ini semuanya akses itu diputus oleh KDM. Mereka tidak mendapatkan uang apa-apa dari usaha mereka. Nah, belum lagi nih, banyak sekali usaha-usaha yang di puncak Bogor. Berapa banyak yang dihancurkan oleh KDM. Yang namanya usaha-usaha besar itu tentunya mereka memiliki backing yang kuat dari pihak pemerintah. Nah, backing itu biasanya udah terbiasa dikirimi uang fee yang selalu mengalir ke rekening. Lalu tiba-tiba uang fee mereka harus terhenti. Bahkan tidak sedikit dari pihak pengusaha yang protes kepada, mohon maaf nih ya, yang membacking mereka selama ini. Jadi para pengusaha itu protes kepada para yang membacking mereka selama ini. Kenapa nih? Saya sudah mengirimkan uang fee sekian, tetapi kenyataannya tatkala KDM menghancurkan, merobohkan usaha kami, kalian diam saja. Nah, tentunya mohon maaf, para pejabat-pejabat yang sudah terbiasa mendapatkan kiriman uang fee dari usaha-usaha itu, mereka mohon maaf nih, saya sekali-sekali mohon maaf, berkali-kali mohon maaf. Ini karena politik ya. Makanya rakyat Indonesia harus paham. Jadi KDM saat ini posisinya sangat bahaya mengancam KDM. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Jawa Barat khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, jika kalian merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah orang baik, jujur, cerdas, tegas, pemberani, adil dan bijaksana, maka kalian semua harus segera untuk mengantisipasi. Karena ketahuilah bahwa saat ini sudah mulai bermunculan orang-orang sakit hati yang ingin menghancurkan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Mulai dari kelompok yang gemar mempolitisasi agama Islam.
Jadi kelompok-kelompok yang sering menggunakan agama Islam dipolitisasi oleh mereka. Mereka menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan isu agama. Kang Deddy dituduh sebagai pelaku ini itu dan seterusnya. Bahkan Kang Deddy dituduh sebagai penyusup begitu, dipersiapkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang menggunakan agama sebagai politiknya mereka. Hingga para pejabat, mulai dari pejabat daerah dan pejabat tinggi negara ini, terutama nih orang-orang yang selama ini hidup enak kepena ongkang-ongkang, selalu mendapatkan kiriman uang fee dari berbagai macam jenis usaha menyimpang yang saat ini dihancurkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Inilah yang harus diketahui oleh rakyat. Jadi rakyat itu hendaklah mulai berpikir cerdas. Kalau memang kalian mencintai KDM, kalian harus mulai bersatu nih. Jangan sampai ada salah satu kader bangsa kita yang lumayan baik nih. Kalau dibandingkan dengan pejabat-pejabat lainnya kayaknya jauh. KDM ini kan sudah mulai menunjukkan karakternya yang tidak pandang bulu, siapapun akan dilawan kan. Dan beliaunya ini bukan anak seorang pejabat, bukan anaknya tokoh, bukan. Nah, memang salah satu ciri-ciri pemimpin yang baik itu kayak KDM yang dulunya dia pengembala, angon, ngarit kan begitu. Sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian setelah beliau diangkat oleh Allah derajatnya menjadi wakil bupati Purwakarta. Kemudian menjadi bupati Purwakarta. Kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian saat ini beliaunya menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, setelah beliau mampu untuk menguasai seluruh daerah Jawa Barat, langkah beliau kan lebih leluasa karena beliau adalah pemimpin tertinggi di satu provinsi, yaitu Jawa Barat. Nah, beliau memiliki kebijakan. Kemudian beliau membongkar banyak sekali nih usaha-usaha, memutus mata rantai. Berarti mata rantai uang-uang yang seliweran itu yang gak jelas. Beliau harapkan uang-uang yang berseliweran yang masuk ke rekening pribadi-pribadi para pejabat itu atau oknum-oknum yang selama ini memeras para pengusaha, itu semua mata rantainya diputus oleh KDM dan berusaha dimasukkan ke dalam kas negara, kas daerah. Ini yang namanya orang yang sudah terbiasa menikmati kenikmatan gratis. Uang rekeningnya selalu tumbuh karena ada fee. Nah, ternyata mereka saat ini sudah harus puasa karena kebijakan KDM. Oleh sebab itulah berbagai macam cara akan mereka lakukan untuk menghancurkan karir politik KDM. Jadi bukan hanya ingin menghancurkan karir politik KDM, tetapi juga mungkin nih hal-hal yang tidak dibayangkan oleh masyarakat bisa mungkin terjadi. Caranya bagaimana? Banyak sekali cara. Mungkin KDM akan dijerat atau akan dijebak, mungkin dengan dengan kasus korupsi, atau mungkin dengan kasus perempuan, atau mungkin dengan kasus narkoba. Kasus apa saja bisa dijebakkan. Kalau sudah permainan kotor itu, bisa saja orang menjebak KDM agar KDM itu nanti namanya luntur, hancur seketika. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Jawa Barat harus mulai antisipasi, dukung KDM, jaga KDM sebelum terlambat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab. Oke. Saya di sini tidak mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Dawam ini sesuatu yang pasti ya. Tidak, cuma ini spekulatif. Karena dia spekulasi, maka kita bisa probabilitaskan. Karena dia probabilitas, kita bisa hitung tanda-tandanya. Kita buat, kalau dalam silogisme, kita buat bagaimana premis-premisnya, lalu kesimpulannya apa. Atau dalam fenomenologi, kita bisa melihat tanda-tandanya. Tanda-tanda tadi juga berkaitan dengan probabilitas. Probabilitasnya dihitung dari mana? Dihitung dari perspektif politik, dari perspektif kebudayaan, dari perspektif sosial. Banyak teman-teman kalau kita mau lihat ya. Sekali lagi ini tanpa kemudian mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Dawam tadi sesuatu atau sebagai sesuatu yang pasti. Tetapi kita bisa perhitungkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ki Dawam itu adalah sesuatu yang mesti dijadikan sebagai catatan. Karena hal-hal demikian itu dalam ruang politik,
bukan sesuatu yang tidak mungkin. Barangkali saja ada orang-orang yang tidak suka sama sekali dengan KDM. Barangkali ada saja orang-orang yang benar-benar tidak menyukai bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KDM. Barangkali ada saja pihak-pihak atau oknum-oknum mafia-mafia yang merasa dirugikan dengan adanya KDM. Mungkin, ya. Mafia ini mafia siapa saja, mafia pasar misalnya. Kemarin kan tamu ilegal itu bagaimana? Ya. Apa itu tidak ada mafia? Ya, kalau bukan dikatakan mafia, maksudnya legal dong. Itu saja cara bagaimana kita melihatkan. Itu teman-teman ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan pasti itu ada. Saya tidak mengatakan. Justru saya mengatakan mungkin tidak ada, mungkin ada. Ya itu sesuatu kemungkinan tidak bisa kita pastikan atau tidak bisa kita katakan oh ada nih orang yang nggak suka Kang Deddy, ada nih orang-orang yang ingin menjatuhkan Kang Deddy. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Cuma dalam kontestasi politik atau dalam ruang politik, dalam ruang pergerakan, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Artinya ini kita jadikan sebagai sebuah catatan. Nah, perlu kiranya di dalam hal ini masyarakat Jawa Barat menyadari hal demikian ini untuk kemudian bisa memperkirakan, memprediksi, mengamati tentang gejolak, tentang bagaimana fenomena di mana Kang Deddy ada di sana. Ya. Dan saya mengatakan seperti ini bukan berarti mengatakan Kang Deddy sempurna, tidak. Walaupun saya banyak mendukung Kang Deddy, saya terinspirasi oleh Kang Deddy, bahkan saya mengatakan bahwa saya jadikan Kang Deddy sebagai mentor online saya. Saya tidak pernah mengatakan Kang Deddy sempurna. Kang Deddy sebagaimana manusia memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Anda juga yang barangkali dalam hal ini merasa terbantu hidupnya oleh Kang Deddy, merasa terinspirasi oleh Kang Deddy, menyukai Kang Deddy, ngefans ke Kang Deddy Mulyadi, jangan jadikan Kang Deddy sebagai patron. Karena itu juga saya pikir yang tidak diinginkan juga oleh Kang Deddy. Kita semua manusia itu berhak atas pikiran kita merdeka atas pikiran kita ketika kita melihat sebuah fenomena di mana ada seseorang berbuat baik. Justru kita harus terinspirasi olehnya untuk bagaimana kita juga bisa berbuat baik. Karena konsep dalam hidup, dalam keislaman pun khairunas anfa'uhum linnas. Begitu. Kecuali orang-orang yang menjadi mafia ini, kalau ada dalam sebuah kelompok, kalau ada dalam sebuah negara. Ini saya sampaikan secara umum. Mafia-mafia itu adalah pecundang-pecundang yang hidupnya hanya akan menjadi sampah. Mereka adalah orang yang ditargetkan bagi malaikat-malaikat pencatat kubur untuk menanyakan semua aktivitas kehidupan di bumi. Gitu ya. Jadi ini pelajaran, edukasi atau sebuah materi, sebuah apa saya sebut ya, ya edukasi lah. Bagaimana cara kita bisa mengukur diri sendiri, bagaimana kita bisa hidup untuk lebih baik lagi. Mentor saya pun mengatakan dulu, mentor nulis saya ya, sebelum saya mengajarkan orang menjadi yang diajarkan oleh mentor saya. Mentor saya selalu bilang, sebelum saya mengajarkan seseorang menjadi penulis, saya ajarkan dulu dia menjadi manusia. Itu halnya penting ya, bagaimana manusia bisa menyadari keadaan dirinya, eksistensi dirinya sebagai manusia seutuhnya, sebagai manusia yang berpikir, sebagai manusia yang bersadar bahwa dirinya adalah makhluk sosial, bahwa dirinya adalah hidup yang tidak sendiri, hidup yang tidak boleh berbuat curang kepada orang lain, hidup yang harus berpikir bagaimana dia bisa membantu berbuat baik untuk masyarakat, untuk orang-orang sekitarnya, melalui cara apapun. Tentu dalam cara apapun ini adalah cara yang baik, cara yang halal dalam perspektif agama. Begitu teman-teman, bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, balik lagi soal bagaimana kemungkinan tadi yang dikatakan oleh Kidawam Al-Mu'alim, ini sekali lagi bukan hal yang tidak mungkin. Saya juga tidak mengatakan ini pasti ada. Husnudzon saya, semua orang baik, semua orang akan berbuat baik kepada Kang Deddy Mulyadi. Semua orang akan berbuat semestinya bagaimana yang mesti mereka lakukan kepada Kang Deddy yang selama ini berbuat kebijakan untuk kebaikan sesama. Kendatipun kita pada faktanya melihat nyinyiran-nyinyiran dari netizen, baik itu melalui video maupun melalui kolom komentar yang dipenuhi, yang diantaranya mungkin mereka adalah buzzer. Kita tidak tahu. Kalau Anda bertanya kepada saya apakah saya buzzer, tentu bukan ya teman-teman. Saya bukan buzzer. Saya tidak ada yang menyuruh untuk membuat konten Kang Deddy begini. Justru saya membuat konten Kang Deddy begini dengan kesadaran saya karena melihat konten-konten Kang Deddy atau fenomena-fenomena Kang Deddy, argumentasi Kang Deddy yang saya lihat di media sosial itu memikat saya karena Kang Deddy adalah pemikir dan saya adalah orang yang dari sekolah suka berpikir. Saya suka baca buku, saya membaca buku filsafat dan semacamnya, dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini perlu untuk diekspansikan dalam tanda petik ya, untuk diinvasikan atau apapun caranya untuk diperluas secara relasi komunikasi melalui platform yang saya punya.
Begitu teman-teman. Dan ini juga bisa menjadi langkah baik bagi saya bagaimana saya memberikan sumbangsi pikiran saya kepada teman-teman. Paling tidak saya bisa menawarkan perspektif, bisa menawarkan pikiran saya, bisa menawarkan gagasan saya, mempertajam tanpa mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi membutuhkannya, dan tanpa mengatakan bahwa apa yang saya gagaskan ini menajamkan argumen Kang Deddy, tidak. Cuma barangkali ini salah satu upaya dan ikhtiar saya untuk bagaimana saya bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, yaitu adalah bahwa ketika ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Kang Deddy, saya sampaikan dan saya akan bicarakan bagaimana kemudian kita mesti menyikapi. Begitu teman-teman ya, hal-hal yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta, salam Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, NKRI harga mati. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.